Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di channel Belajar Bahasa bersama Ibu Raisyah. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks ceramah. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah seputar pengertian ceramah dan mengenal jenis-jenis informasi yang terdapat di dalam ceramah. Sudah siap? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda nantinya diharapkan dapat untuk mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Nah, hal apa sih yang pertama kali terlintas di dalam pikiran Ananda ketika ada seseorang yang menyebut tentang ceramah? Ya, benar sekali. Nah, ketika seseorang menyebut tentang ceramah, kebanyakan dari orang-orang berpikir bahwasannya ceramah itu hanya perihal agama saja. Padahal tidak, Ananda. Jadi ceramah itu luas kaitannya. Kita akan bahas nanti apa sih ceramah itu. Nah, sekarang Ananda bisa melihat pada gambar-gambar ini yang dilakukan oleh bapak-bapak ini atau petinggi-petinggi negara ini adalah ceramah. Nah, sudah bisa dibayangkan bukan sebenarnya apa sih ceramah itu? Jadi, apa sih sebenarnya ceramah itu? Secara harfiah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah diartikan sebagai pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, jadi Ananda, ketika kita berbicara di depan khalayak ramai dan yang kita sampaikan itu adalah berupa informasi, pengetahuan, ataupun hal-hal sejenis, nah itu sudah bisa dikatakan bahwasannya kita sedang berceramah. Biasanya, ceramah ini juga disampaikan oleh orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya juga biasanya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi, seperti televisi, radio, dan media lainnya. Nah, orang-orang yang berceramah disebut sebagai penceramah. Seperti yang Ibu katakan tadi, biasanya orang yang berceramah tersebut merupakan ahli atau orang yang memiliki banyak pengetahuan berkaitan dengan topik yang disampaikannya. Contohnya, kegiatan berceramah sering dijumpai di lingkungan sekolah, yakni ketika guru berbicara kepada para siswanya. Di sini, guru dianggap orang yang ahli di bidangnya, yaitu di bidang pendidikan, dan mengampu mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya, di lingkungan keagamaan, kita bisa melihat seorang ustadz atau ahli agama lain berbicara kepada jemaahnya. Ustadz ataupun ahli agama lain merupakan orang yang ahli di bidangnya. Nah, pada zaman sekarang, kita juga melihat ceramah dapat ditemukan dalam media massa ataupun media elektronik seperti radio ataupun televisi, ataupun yang sekarang sedang kita banyak tonton yaitu dalam media YouTube. Nah, selain ceramah, pasti Ananda juga pernah dong mendengar istilah pidato dan khotbah. Nah, lalu apa sih beda dari ketiga hal ini? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Nah, jika ceramah tadi hanya sebatas menyampaikan informasi ataupun pengetahuan, kalau pidato, dia lebih bersifat mengajak. Kalaupun yang dia sampaikan adalah pengetahuan, pada akhir pidatonya, dia akan mengajak khalayak atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hal yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian, pengetahuan keagamaan, dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Jadi, untuk khotbah ini lebih dikhususkan kepada pengetahuan keagamaan
dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Nah, dari peta pikiran ini bisa Ananda lihat ketiga perbedaan dari macam orasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Ibu ulangi, kalau ceramah dia lebih menyampaikan pengetahuan dan wawasan, dan sifatnya bersifat informatif. Pidato, dia menyampaikan bujukan, sifatnya persuasif. Sedangkan khotbah menyampaikan ajaran keagamaan dan sifatnya informatif dan persuasif. Sudah jelas bukan mengenai perbedaan dari ketiga jenis macam-macam orasi ini? Nah, jika sudah, kita akan lanjut kepada macam jenis informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis informasi. Ada 5 jenis informasi yang perlu Ananda ketahui dan bisa Ananda temukan dalam ceramah. Nah, apa saja sih 5 informasi tersebut? Berikut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Nah, yang termasuk informasi jenis ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajari pembaca atau yang sifatnya informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional atau hayalan. Nah, untuk informasi jenis pertama, yang menambah ilmu pengetahuan, contohnya adalah tulisan tentang pergantian kurikulum. Nah, tentang kurikulum 13 yang sebelumnya kurikulum 2006-2009, seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua, tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Nah, ini adalah informasi edukatif, memberikan pelajaran tentang gimana sih cara menjadi pintar, cerdas dengan kebiasaan 6M. Dan selanjutnya, fiksi. Nah, bisa dilihat contohnya adalah cerita pendek, karikatur, dan komik. Jenis yang kedua, ada informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, maupun karikatur. Nah, bentuk tulisan terbagi lagi menjadi berita, artikel, karangan khas atau yang sering disebut dengan features, resensi, kolom, dan karya fiksi. Jenis informasi yang ketiga adalah informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Selanjutnya, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada, yang seringkali kita temukan dalam kehidupan ini ya. Bidang-bidang ini contohnya adalah pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, iptek, dan lain sebagainya. Nah, jenis informasi yang terakhir yaitu informasi berdasarkan bidang kepentingan. Informasi berdasarkan bidang kepentingan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada informasi yang menyangkut kepentingan atau kelangsungan hidup pembaca. Jadi ini informasi yang benar-benar penting. Selanjutnya, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Jadi informasinya dapat mempengaruhi kehidupan pembaca. Nah, selanjutnya informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi ini semacam kiat-kiat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan selanjutnya yang terakhir ada informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai materi ceramah dan jenis-jenis informasi yang terdapat di dalam ceramah. Ceramah ini selain kita temukan dalam bentuk lisan, nanti juga akan kita temukan dalam bentuk teks. Yang membedakannya hanya yang satunya dalam bentuk lisan dan yang satunya dalam bentuk tulisan. Nah, sudah jelas bukan mengenai materi ceramah.
Selanjutnya, kita akan mengerjakan latihan supaya Ananda bisa lebih paham mengenai apa sih itu ceramah. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi mengenai materi selanjutnya. Sampai jumpa, semoga Ananda paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan.